Ibu itu diam sejenak. Kemudian ia melanjutkan, namun apa dayaku, sungguh Umar bin Khattab tidak pantas jadi pemimpin. Ia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Muslimpedia membahas tentang kisah para nabi, kisah sahabat dan pengikut nabi, kisah sejarah Islam, dan kisah tentang Islam dan motivasi. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Umar dan ibu pemasak batu. Suatu masa dalam kepemimpinan Umar, terjadilah tahun abu. Masyarakat Arab mengalami masa pancaklik yang berat. Hujan tidak lagi turun, pepohonan mengering, tidak terhitung hewan yang mati mengenaskan. Tanah tempat berpijak hampir menghitam seperti abu. Putus asa mendera di mana-mana. Saat itu Umar sang pemimpin menampilkan kepribadian yang sebenar-benar pemimpin. Keadaan rakyat diperhatikannya saksama. Tanggung jawabnya dijalankan sepenuh hati. Setiap hari, ia menginstruksikan aparatnya menyembelih onta-onta potong dan menyebarkan pengumuman kepada seluruh rakyat. Berbondong-bondong rakyat datang untuk makan. Semakin pedih hatinya, saat itu kecemasan menjadi kian tebal. Dengan hati getar, lidah keluhnya berujar, "Ya Allah, jangan sampai umat Muhammad menemui kehancuran di tangan ini." Umar menabuhkan makanan daging, minyak samin, dan susu untuk perutnya sendiri. Bukan apa-apa, ia khawatir makanan untuk rakyatnya berkurang. Ia si pemberani itu hanya menyantap sedikit roti dengan minyak zaitun. Akibatnya, perutnya terasa panas dan kepada pembantunya, ia berkata, "Kurangilah panas minyak itu dengan api." Minyak pun dimasak, namun perutnya kian bertambah panas dan berbunyi nyaring. Jika sudah demikian, ditabuh perutnya dengan jemari seraya berkata, "Berkeronconglah sesukamu, dan kau akan tetap menjumpai minyak, sampai rakyatku bisa kenyang dan hidup dengan wajar." Hampir setiap malam, Umar bin Khattab melakukan perjalanan diam-diam, ditemani salah seorang sahabatnya. Ia masuk keluar kampung. Ini ia lakukan untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Umar khawatir jika ada hak-hak mereka yang belum ditunaikan oleh aparat pemerintahannya. Malam itu pun bersama Aslam, Khalifah Umar berada di suatu kampung terpencil. Kampung itu berada di tengah-tengah gurun yang sepi. Saat itulah Khalifah terperanjat. Dari sebuah kemah yang sudah rombeng, terdengar seorang gadis kecil sedang menangis berkepanjangan. Umar bin Khattab dan Aslam bergegas mendekati kemah itu. Siapa tahu penghuninya membutuhkan pertolongan mendesak. Setelah mendekat, Umar melihat seorang perempuan tua tengah menjerangkan panci di atas tungku api. Asap mengepul-ngepul dari panci itu, sementara si ibu terus saja mengaduk-aduk isi panci dengan sebuah sendok kayu yang panjang. "Assalamualaikum." Umar memberi salam. Mendengar salam Umar, ibu itu mendongakkan kepala seraya menjawab salam Umar. Tetapi setelah itu, ia kembali pada pekerjaannya mengaduk-ngaduk isi panci. "Siapakah gerangan yang menangis di dalam itu?" tanya Umar. Dengan sedikit tak peduli, ibu itu menjawab, "Anakku." "Apakah ia sakit?" "Tidak," jawab si ibu lagi. "Ia kelaparan." Umar dan Aslam tertegun. Mereka masih tetap duduk di depan kemah sampai lebih dari 1 jam. Gadis kecil itu masih terus menangis, sedangkan ibunya terus mengaduk-ngaduk isi pancinya.
Umar tidak habis pikir apa yang sedang dimasak oleh ibu tua itu. Sudah begitu lama tapi belum juga matang. Karena tak tahan, akhirnya Umar berkata, "Apa yang sedang kau masak? Hai ibu, kenapa tidak matang-matang juga masakanmu itu?" Ibu itu menoleh dan menjawab, Kau lihatlah sendiri." Umar dan Aslam segera menjenguk ke dalam panci tersebut. Alangkah kagetnya ketika mereka melihat apa yang ada di dalam panci tersebut. Sambil masih terbelalak tak percaya, Umar berteriak, "Apakah kau memasak batu?" Perempuan itu menjawab dengan menganggukkan kepala. "Buat apa?" Dengan suara lirih, perempuan itu menjawab kembali pertanyaan Umar. "Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku." Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Ia tidak mau melihat ke bawah. Apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum? Lihatlah aku seorang janda. Sejak dari pagi tadi, aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi anakku pun kusuruh berpuasa, dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapat rezeki. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan belum ada juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut yang kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil, memasukkannya ke dalam panci dan kuisi air. Lalu batu-batu itu kumasak untuk membohongi anakku, dengan harapan ia akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak. Mungkin karena lapar, sebentar-sebentar ia bangun dan menangis minta makan. Ibu itu diam sejenak, kemudian ia melanjutkan, "Namun apa dayaku, sungguh Umar bin Khattab tidak pantas jadi pemimpin. Ia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya." Mendengar penuturan si ibu seperti itu, Aslam akan menegur perempuan itu, namun Umar sempat mencegah. Dengan air mata berlinang, ia bangkit dan mengajak Aslam cepat-cepat pulang ke Madinah. Tanpa istirahat lagi, Umar segera memikul gandum di punggungnya untuk diberikan kepada janda tua yang sengsara itu. Karena Umar bin Khattab melihat keletihan, Aslam berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikul karung itu." Dengan wajah merah padam, Umar menjawab sebat, "Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini. Apakah kau kira engkau akan mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak?" Aslam tertunduk. Ia masih berdiri mematung ketika tersuruk-suruk Khalifah Umar bin Khattab berjuang memikul karung gandum itu. Angin berhembus, membelai tanah Arab yang dilanda panceklik. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.